Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan khairun nas wa khairu khuluqin. Amma ba'du. Sedikit pantun. Ke pantai main ubur-ubur, ke pasar beli sayur. Sekolah belum juga libur. Malamnya lembur terus makan sahur. Siang-siangnya pengen mendengkur. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hidup di bulan Ramadan ini. Bulan dimana konon katanya setan dibelenggu, tapi anehnya godaan es buah, godaan es jeruk begitu sangat kuat. Ternyata musuh kita yang nyata bukan setan, musuh sejati kita bukan setan, tetapi nafsu dan keinginan. Ingin cepat mukbang di waktu maghrib, balas dendam ketika pagi, siang sampai sore menahan lapar dan haus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita dihadirkan, dihidupkan di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dibukakan pintu diskon pahala sebesar-besarnya, bulan dibukakan pintu surga sebesar-besarnya, bulan dibukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Beliaulah yang menekankan bahwa ketakwaan itu adalah bukti kepatuhan seorang hamba kepada Allah dengan cara al-imtisalul awamir wa jitinabi nawahi, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ini adalah tujuan daripada ibadah puasa kita. Maka pada kesempatan kali ini, pada kesempatan kultum ini, kita akan membahas tentang takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini identik di dalam kehidupan kita masih menganggap hanya sebagai aspek ritual. Kita isi Ramadan dengan tadarusan, dengan tarawih, dengan sahur, dengan qiraatil Quran. Namun sejatinya untuk menyelami sejarah peradaban Islam sejati, bahwa Ramadan menjadi tonggak lahirnya sejarah peradaban manusia. Yang pertama, peristiwa Perang Badar. Perang ini merupakan perang penentuan apakah Islam akan berlanjut kemudian atau musnah di waktu itu. Kejadian Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, di mana kaum muslimin berjumlah 313 tentara, sedangkan kafir Quraisy 3 kali lipat lebih besar daripada jumlah tentara kaum muslimin. Secara logika militer, mustahil kaum muslimin bisa menang di dalam peperangan tersebut. Yang kedua, peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa pembebasan kota Mekah.
terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa ini di mana manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam. Belum lagi mengingat peristiwa pembebasan Konstantinopel, Salahuddin Al-Ayyubi, dan masih banyak peperangan-peperangan hebat yang terjadi pada bulan Ramadan. Lalu, kenapa narasi ini dikedepankan? Artinya, bulan Ramadan bukan alasan menjadi muslim yang lemah, yang lotoy, yang loyo hanya karena tidak makan dan tidak minum. Justru energi spiritualnya lahir, ruhaninya lahir, semangat jihadnya lahir karena bertepatan dengan ibadah puasa. Maka masyhurnya bulan Ramadan disebut dengan bulan kemenangan, karena kemenangan demi kemenangan sejarah mencatat terjadi pada bulan Ramadan. Dan bersyukur kita ketika menunaikan ibadah puasa, sejatinya telinga iman kita mendengar akan panggilan Allah. Sebab Allah tentang puasa yang dipanggil adalah jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika iman yang dipanggil, maka tidak mempedulikan dia apakah Islam Indonesia, apakah Islam Amerika, apakah Islam Afrika, karena yang dipanggil bukan manusianya, tetapi iman yang ada di dalam hatinya. Maka ketika iman yang dipanggil, puasa ini disebutnya adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Kalau sholat setidaknya ada yang tahu, kalau zakat setidaknya ada penerima dan ada pemberi. Namun puasa yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, Allah wajibkan kita berpuasa. Lalu Allah menyandingkan lafaz kama kutiba alal ladina min qablikum sebagai ilmu sejarah, sebagai motivasi, sebagai bentuk keadilan Allah. Allah menggambarkan, Allah menjabarkan bahwa perkara puasa bukan cuma kita umat Nabi Muhammad, tetapi sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Lalu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian kultum hari ini. Sampai berjumpa di kultum yang akan datang. Kuatkanlah iman, tahan menjadi kaum muslimin yang tangguh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.